Ya, halo teman-teman. Saya Exol Zeta Novalutika. Di sini saya akan memberikan tutorial konfigurasi web server, install Nginx, DNS server, database server, konfigurasi WordPress, sama menampilkan HTML di server nanti di subdomain kita yang sudah kita buat. Nah, yang pertama, aplikasi yang digunakan ada ini, virtual machine, Oracle VirtualBox. Nah, kemudian kita butuhkan juga command prompt. Nah, ini command prompt nanti untuk menyambungkan dari VM-nya ke PC. Kemudian ada Chrome juga untuk uji cobanya nanti. Nah, pertama kita buka virtual mesinnya terlebih dahulu. Nah, sini saya akan menginstal Ubuntu terlebih dahulu. Nah, pertama kita klik new, lalu kita isikan nama, ini bebas. Saya isikan nama Excel. Cetaan saja. Nah, ini VM folder ini untuk menyimpan, fungsinya untuk menyimpan foldernya. Nah, ini pilih yang ISO image. Nah, di sini saya akan menginstal Ubuntu ya, jadi saya menggunakan file ISO-nya Ubuntu yang versi desktop ini. Kemudian ini kita unchecklist. Nah, kita masuk ke bagian RAM, setting RAM. Kemudian kita setting RAM-nya saya pakai 8 GB saja. Ini mau 4 GB juga bisa, 8 bisa, bebas. Sebetulnya ini satu juga nggak apa-apa, pakai 2 juga nggak apa-apa, ini saya pakai 2 aja. Kemudian ini untuk storage-nya. Nah, storage-nya saya pakai 25 GB aja karena hanya untuk install yang kecil-kecil seperti WordPress, Nginx. Kemudian ini klik finish. Setelah itu kita start. Nah, ini kita pilih yang try or install Ubuntu. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang install Ubuntu. Kita tunggu. Nah, ini pilih yang English, ini biarkan defaultnya aja. Kita next. Oh, ini next. Ini juga next, biarkan seperti default. Nah, ini connect to internet, kita pakai yang use web connection. Ini kita next. Ini update kita skip saja. Ini pilih yang install Ubuntu, kemudian next. Ini next. Ini juga next. Ini next saja. Setelah itu kita next, ini juga next. Nah, ini kita isikan nama, saya pakai nama Axel ZN saja. Ini komputer name sini, nama komputernya ini bebas, mau isikan apa, saya pakai nama dance saja. Ini passwordnya juga diisikan, bebas passwordnya. Ini saya isikan angka 1 saja, bebas juga di sini passwordnya mau diisi apa, berapa. Kemudian kita next. Nah, ini untuk pilih lokasinya, ini mode setting juga bisa, saya next saja. Nah, ini installnya, pilih yang ini, klik install. Nah, di sini proses installnya agak sedikit lama, mungkin ini akan saya skip saja sampai proses installnya selesai. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka proses install Ubuntu-nya sudah selesai. Kemudian ini klik yang restart now.
Ini enter. Nah, ini kita enter, login, masukkan passwordnya. Nah, ini Ubuntu-nya sudah selesai diinstal. Ini kita next, ini skip, ini next, ini finish. Nah, kemudian kita akan masuk ke cara konfigurasi web servernya. Nanti kita pertama close dulu Ubuntu-nya nih, yang pojok kanan atas ini kita klik, lalu ini kita power off. Kemudian kita buka kembali virtual mesinnya, masuk ke network terlebih dahulu. Kita pilih yang create untuk menambahkan IP-nya nanti. Ini kita yes. Nah, setelah itu kita tambahkan IP. Sini saya memakai subnetnya 155. Untuk addressnya sendiri saya pakai 57. Ini bebas mau diisi apa subnet sama addressnya. Lalu kita DHCP server kita enable kan. Nah, habis itu kita apply. Di pojok kanan bawah ini ada tulisan apply nanti. Ini kita yes. Kita kembali ke mesin. Kita pergi ke settingan yang ini. VM-nya. Mesin kita pilih network. Lalu ini yang adapter satu kita pakai yang NAT. Ini yang NAT. Kemudian kita isikan port wording. Ini kita create, nih tambahkan. Ini hostportnya kita kasih 80. Baseportnya juga 80. Setelah itu kita oke. Nah, kemudian masuk ke adapter 2. Nah, ini di enable counter video dicentang. Ini attach to nya kita pakai yang host only. Nah, ini kan name nya kita pakai yang virtualbox host only ethernet adapter 2. Ini pakai yang 2 karena sesuai pakai yang ini adapter 2 namanya. Ini permissions modenya kita allow all. Nah, setelah seperti ini klik OK. Nah, kemudian kita start kembali. Ini enter, masukkan passwordnya lagi. Kita tunggu terlebih dahulu. Karena ini saya close terlebih dahulu, seperti yang lag ini. Kita masuk VM lagi, start. Nah, setelah itu kita ini masuk ke show apps di pojok kiri bawah.
lalu kita pilih yang terminal ini, masuk ke terminal. Nah sekarang saya akan install Nginx terlebih dahulu, sudo apt install Nginx. Ini kita masukkan password yang di VM tadi kita buat, enter, kemudian ini kita pilih yes untuk melanjutkan. Nah ini install Nginx-nya sudah selesai. Sekarang kita cek statusnya, sudo systemctl status Nginx. Nah ini Nginx-nya statusnya ini sudah aktif ya, ini aktif running ini. Kemudian kita cek IP kita, IP ini ya, IP A. Nah ini IP-nya host only-nya masih bawaan defaultnya host only. Ini 192.168.172.3. Nah ini saya ingin nambahkan IP-nya, masuk ke manager UI, network manager UI ini untuk menambahkan IP-nya yang 155, masuk. Nah ini itu connection, ini pilih yang wide connection 1. Nah ini kita ganti namanya menjadi netplan np 0s8. kemudian ini yang IPv configuration ini kita show terlebih dahulu, kita tambahkan addressnya 155. Nah ini 155 ini harus sesuai dengan yang ada di VM ini, subnetnya sesuai yang ada di VM 155. Ini saya pakai 57 ya, tapi nanti di Ubuntu-nya saya tambahkan menjadi 58 karena jika sama nanti error akan berjalan. Nah ini kita masukkan 255 3 kali T0. Setelah itu ke IPv6 configuration ini kita pilih yang ignore. Setelah itu kita pilih OK. Nah ini namanya tadi kan dari word connection 1 sudah berubah menjadi ENP. Ini nih netplan strip ENP 0s8. Nah setelah itu kita kembali, kita aktifkan koneksinya, ini kita matikan, kita aktifkan kembali. Nah itu kita kembali, kita keluar, kita cek lagi IP-nya, IP A. Nah di sini IP-nya sudah tertambahkan nih 155.58 sesuai yang sudah saya buat tadi. Ini subnetnya 255.255. Dan kita install OpenSSH servernya, sudo pt install OpenSSH server. Ini kita yes untuk melanjutkan. Nah kalau udah selesai, kita tes dulu, kalau dicoba apakah IP-nya ini udah tembus ke Nginx-nya apa belum. Masuk sini, kita cekkan IP kita tadi 192.168.155.58. Nah ini welcome to Nginx, ini IP-nya sudah tembus ke Nginx-nya. Nah kemudian kita masuk ke command prompt, kita sambungkan dari VM ke PC ini dengan cara SSH Axel ZN, ini namanya harus sesuai yang ada di VM ini, Axel ZN ini. Kita tambahkan add, terus IP-nya kita masukkan 92.168.155.58, enter. Ini yes, dan kita masukkan passwordnya 1. Nah kita masuk ke SSH-nya. Lalu ini oh ya, sebelumnya saya sudah pernah uji coba ini kode-kode ini, sudah saya uji coba ini agar tidak lama, nanti saya akan copy saja.
Nah, pertama kita nih install MariaDB ini untuk agar bisa masuk untuk membuat database-nya. Masukkan password lagi. Nah, kita tunggu dulu. Ini nggak sesuai dengan internetnya. Nah, ini installnya sudah selesai. Terus kita masuk ke ini untuk install keamanannya, sudo mysql secure installation. Nah, ini kita masukkan password. Ini saya masukkan root saja. Ini kita no. Ini yang passwordnya, ubah password kita yes. Kita masukkan root. Ini juga confirm re-enter nih root. Nah, ini kita yes. Ini install root login, ini kita yes. Ini database nya biarkan default kita no, dan ini kita yes. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke MariaDB nya. Caranya sudo mysql menu root play. Nah, ini sudah masuk ke MariaDB nya. Lalu kita cek database nya. So database. Nah, ini database nya masih database bawaannya. Kita ingin menambahkan database baru dengan cara create database, pakai nama Excel underscore db saja ya, jangan lupa titik komanya. Ini kita enter. Nah, setelah itu kita cek lagi database nya. Nah, di sini namanya Excel db underscore db ini sudah masuk ke database. Nah, kemudian kita kembali ke SS nya lagi dengan cara backslash q, enter. Nah, sudah kita ini install pin 9 nya. Ntar saya cek rekamannya. Nah, ini sudah selesai proses installnya. Ini kemudian kita tambahkan zona DNS nya ini. Nah, ini kita akan masuk ke tampilan nano nanti. Nah, ini kita hapus yang bawah. Setelah itu kita masukkan ini zone axel.net ini kita masukkan, kita copy. Nah, ini saya pakai nama, saya kasih nama Axel ZN aja, juga sama. Ini harus sama juga yang bawah. Ini untuk membuat domainnya kita masukkan ini. Ini untuk save nya kita Ctrl O, kemudian enter. Untuk keluarnya kita Ctrl X. Nah, jika sudah, kita buat filenya. Ini Ctrl V. Nah, ini harus sama, namanya domainnya harus sama dengan yang tadi dibuat tadi, di zone tadi. Ini saya pakai axelzn.net. Setelah itu kita enter. Nah, kemudian kita akan masuk ke tampilan nano kembali. Nah, ini juga harus sama, ini sesuai dengan domain yang sudah dibuat tadi.
Nah, kita hapus dulu agar tidak error nanti. Ini yang localhost, ganti namanya sesuai dengan domain yang dibuat tadi, sulzn.net. Juga sama sulzn.net. Maaf, ini juga sama juga sesuai dengan domainnya yang dibuat tadi, sulzn.net. Nah, ini kita masukkan IP-nya 192.168, subnetnya 155.58. Ini juga sama, IP-nya kita masukkan 5.58. Nah, ini A-nya kita hapus biar A-nya satu saja. Ini add-nya kita ubah menjadi www. Nah, kemudian yang bawah kita tambahkan subdomainnya blog. Kita pakai blog in. Ini samakan saja. Ini isi IP lagi 625558. Nah, ini kita save lagi, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, setelah ini kita restart bin 9-nya, sudo systemctl restart bin 9. Nah, ini sudah ke restart. Kemudian masuk ini, kita cek apakah ini DNS servernya sudah berfungsi. Ini kita harus masukkan IP-nya harus sama yang tadi yang sudah dibuat. Ini subdomainnya, enter. Nah, kalau benar maka akan muncul seperti ini, www.axelzn.net. Ini IP-nya juga muncul. Nah, jika sudah, ini kita install PHP-nya. Maaf, ya benar PHP. Kita install PHP. Tunggu terlebih dahulu. Nah, ini proses install PHP-nya sudah selesai. Ini, setelah itu kita install WordPress-nya. WordPress ini juga bergantung dengan kecepatan internet juga sama. Setelah itu kita ekstrak WordPress-nya. Bentar. Apa? Ini maaf. Ini mungkin kita enter ini ekstrak untuk mengekstrak WordPress. Nah, setelah itu kita pindahkan ini WordPress-nya. Ke direktori yang var/www/blog ini kita enter. Kemudian kita ubah pemilikannya. Nah, ini kita enter. Ini untuk memberikan akses.
setelah ini kita akan masuk ke tampilan nano lagi. Ini harus sesuai dengan subdomain yang sudah kita buat tadi. Jadi kan saya pakai blog.edzn.net. Nah, kemudian kita isikan yang ini, server listen ini. Nah, di sini ini harus kita samakan dengan subdomain yang sudah kita buat tadi, edzn.net. Ini kita kan subnetnya saya pakai 155, jadi saya isikan 155 saja. Harus sesuai juga ini. Ini PHP-nya disesuaikan versinya karena saya pakai yang 8.3, jadi saya tuliskan 8.3 saja. Kemudian ini Ctrl O, Enter, kita Ctrl X. Nah, setelah ini kita restart terlebih dahulu ini Nginx-nya itu apt maaf salah, sistem ctl restart Nginx. Nah, ini Nginx-nya sudah saya restart. Kemudian kita ini aktifkan site-nya. Nah, ini tuh harus sama juga, ininya harus sama sesuai dengan subdomain yang sudah dibuat tadi. Nah, enter. Nah, ini sudah. Setelah itu kita masuk ke window R terlebih dahulu. Ini kita masukkan yang ini, notepad X. Ini kita masuk ini, masuk ke window R. Nah, kita ini masuknya kita Ctrl Shift Enter caranya, Ctrl Shift Enter. Ini kita yes. Nah, ini di sini kan masih kosong. Nah, ini kita tambahkan terlebih dahulu IP sama subdomain kita 192.168.155.58. Maaf, ini masukkan yang tadi, blog.axel.net. Nah, ini sudah kita tambahkan IP sama subdomain kita. Kemudian kita Ctrl S untuk save-nya. Setelah itu kita uji coba di Google. Ini kita masukkan blog.axelzn.net. Oh, maaf, bentar. blog.axelzn.net. Bentar, kita cek dulu. Ini save lagi, Ctrl X, harus save lagi. Oke, coba save lagi, blog.axelzn.net. Nah, harus di restart lagi ya, maaf. Nah, ini setelah itu kita pilih yang continue. Ini sudah masuk ke tampilan login login WordPress-nya. Installnya ding, maaf. Ini yang let's go. Kita ini disesuaikan dengan yang dibuat tadi di database ini, maaf, bentar saya cari dulu. Nah, ini sesuai dengan yang sudah dibuat ini, axel_database db, maaf. Ini kita isikan axel_db. Ini username-nya tadi root, kemudian untuk passwordnya juga root sama ini root ya. Itu kita submit. Nah, ini kita jalankan instalasinya. Nah, untuk site title-nya ini bebas mau diisi apa, saya pakai ini saja, MC Nova. Ini bebas mau diisi apa. Ini username-nya saya pakai CLZN saja. Untuk passwordnya saya pakai bebas 123. Ini passwordnya mau diisi apa terserah ya. Ini dicentang ya. Kalau passwordnya kurang ini ada masih merah, ini ada centangnya. Setelah itu kita masukkan email. Setelah itu ini install WordPress. Ntar ini lagi loading.
Setelah itu ini sudah sukses, kita klik yang login. Nah, ini seperti internetnya. Nah, ini kelima loginnya kita masukkan tadi app Axel ZN. Nah, tadi passwordnya kan bebas 123. Nah, ini sudah masuk ke tampilan WordPress-nya. Setelah itu kita klik yang ini. Nah, ini sudah ada ini, dan ini bloknya Hello World. Nah, ini untuk konfigurasi WordPress-nya sudah selesai. Nah, sekarang saya ingin mengubah ini blog axel.zn.net. Ini kan tampilan sebelumnya kan masih ini WordPress. Saya akan ubah tampilannya menjadi HTML. Nah, untuk mengubahnya menjadi HTML, kita masuk ke CMD kembali. Kita masukkan yang sudo ini. Nah, ini kita masuk ke tampilan nano, kita hapus ini dulu sebelumnya. Ini saya hapus karena ya, agar tidak error nantinya. Ini tidak, kan ini tadi ada PHP. Sekarang saya tidak menggunakan HP di sini, hanya menggunakan HTML. Ini ya. Nah, ini server name blog.axel.zn ini sesuai dengan subdomain yang sudah dibuat tadi. Ini. Nah, di sini nanti kan ada indeks, ada PHP, ini lokasi juga ada PHP tadi. Nah, ini kan tidak memakai PHP, sekarang hanya menggunakan HTML. Ini save lagi. Kemudian ini kita buat folder dulu, buat direktorinya. Setelah itu kita masuk ke tampilan nano lagi untuk masuk ke membuat apa, display HTML-nya. Nah, di sini saya sudah membuat ini HTML-nya, ini simple saja ya, nggak usah ribet-ribet, nggak usah yang menyebat praktek soalnya kan. Nah, ini data mahasiswa, ini nama, name, kelas. Nah, di sini kan saya ada foto nih, ini foto underscore profile .jpg. Nah, nanti fotonya harus di setting dulu. Nah, ini kita masuk ke video R terlebih dahulu, kita buka CMD baru. Nah, mana? Nah, ini tuh kita copy dulu filenya. Kita masuk ke CMD yang baru ini. Ini harus disesuaikan juga ya. Ini saya simpannya di D dan folder pictures ini. Fotonya, ini namanya fotonya juga sama, ini format JPG atau PNG juga harus sama. Nah, ini kita masukkan nama VM kita tadi kan Axel ZN. Ini kasih add, kemudian IP dimasukkan juga. Lalu kita enter. Ini masukkan password. Nah, ini sudah selesai, ini sudah 100%. Kita kemudian kembali lagi ke CMD yang awal. Nah, kita setting directory fotonya, direktorinya. Ini juga harus sesuai, ini foto namanya juga harus sesuai. Enter. Nah, setelah itu kita setting pemilikannya. Ini. Bentar, maaf, saya cek dulu. Nah, masuk ke ini. Nah, kita atur fotonya dapat dimodifikasi ini ya. Nah, ini juga harus sama, ini namanya juga harus sama. Kalau salah sedikit, salah satu aja error pasti nanti. Nah, setelah itu kita tag sudo nginx maintain. Nah, ini fungsinya tuh untuk mengecek dari konfigurasi yang sudah dilakukan tadi sudah sukses atau belum. Nah, jika sudah sukses maka akan muncul tampilan ini nginx
titik konfigurasi test is successful. Setelah itu di restart terlebih dahulu Nginx nya, system.ctl aduh, Nginx. Nah, setelah itu kita masuk ke ini lagi, Chrome, kita refresh saja. Nah, di sini tampilannya HTML-nya sudah muncul. Ini data mahasiswa sesuai ya sama yang dibuat tadi HTML-nya ini. Nah, sudah selesai konfigurasi HTML-nya. Oke, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.